Hari ini persetujuan lingkungan telah kami lakukan evaluasi pada seluruh unit yang ada di Batang Toru, terutama terkait dengan kapasitas lingkungannya. Kemudian mulai hari Senin, seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan log-log pada banjir tersebut, kami akan undang untuk dilakukan proses-proses penjelasan kepada Deputi Gakum, dan kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini. Tentu korban yang cukup banyak, tidak boleh kita memberikan dispensasi ke dalam kasus ini. Hukum harus ditegakkan, korban sudah cukup banyak. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini melalui multidor pendekatan hukum terkait dengan penanganan hidrometeorologi di Sumatera bagian utara ini. Nah, berikutnya besok kami atas izin teman-teman Komisi 12, Dewan Komisi 12 akan langsung melakukan peninjauan lapangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait indikasi yang kemudian dari perspektif langsung diindikasikan kontribusi memperparah bencana ini. Kami hari ini juga telah telah meminta dukungan tadi meeting Zoom-nya seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk memberikan kajian detil terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan serta analisis bencana ini kepada kami. Jadi kita telah bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek dan kemudian ditemukan bersama dengan semua universitas, karena pelaksanaan kegiatan menteri hanya berbasis pada scientific base. Kami tidak mengambil langkah-langkah dengan perspektif dari menteri, tapi perspektif dari semua expert yang memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi kepada menteri terhadap langkah-langkah yang diberikan. Perhatian serius memang kami fokuskan dulu si tahap satu ini ke Batang Toru karena landscape-nya yang cukup unik ya, karena seperti V gini, airnya masuk ke tengah dan di tengah ini kota-kota itu berada, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah serius karena berdasarkan kajian peta satelit kami di bagian hulu yang harusnya berupa hutan ini fungsinya secara tata ruang untuk kepada pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah, padahal tempatnya di puncak ya, sehingga begitu terjadi bencana ya seperti ini. Kemudian ada indikasi pembukaan sawit yang menyisakan log-log yang juga karena memang kan zero burning, sehingga kayu itu tidak dibakar tapi dipinggirkan. Nah, ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu menjadi bencana berlipat-lipat. Ini juga kami akan cek. Jadi semua potensi akan kami cek. Kami mohon dukungan kepada semua kita untuk dengan teguh menegakkan aturan lingkungan hidup pada posisi bencana ini. Kemudian di luar bencana ini beberapa daerah rawan, segera kami akan notifikasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sehingga meminimalisir potensi-potensi kerugian pada saat itu juga harus terjadi, karena hidrometeorologi ini berdasarkan proyeksi dari BMKG tidak berhenti di situ, akan ngalir terus, dan ini semua memerlukan kita langkah-langkah langkah-langkah adaptasi harus kita kedepankan untuk menangani ini. Meskipun langkah-langkah mitigasi tetap kita lakukan, tetapi langkah adaptasi yang selama ini agak tertinggal kita naikkan skalanya, sehingga bencana-bencana ini harus kita hadapi duluan daripada kita negosiasi iklim yang tidak berkesudahan. Yang ada di depan kita adalah bencana karena bencana tropis, pulaunya ada 17.000, kemudian berhadapan dengan dua samudra penting, maka itu potensi bencananya cukup sangat tinggi, sehingga adaptasi kita harus kita pilih. Itu mungkin yang tadi kami lakukan. Iya Pak, penegasan sedikit Pak mengenai surat panggilan itu berarti maksudnya soal dugaan pembalakan liar. Dugaan memperparah bencana ini. Jadi terkait liar dan tidak liar, kami tidak melihat itu. Silakan izinnya ada, tetapi kalau menimbulkan kerusakan lingkungan itu urusan lingkungan itu. Ya. Ini akan terus berkembang. Saat ini baru terdata 7 dari 8-nya sebenarnya belum aktif, tapi kami akan dalami lagi. Jadi ini yang di Batang Toru ya. Tetapi tentu kita harus adil.
itu spot-spot kecil dari, maksudnya spot-spot dari unit usaha, tapi yang paling besar itu dilakukan banyak pihak, itu harus kita juga dalami. Tidak kemudian seperti yang harusnya bagian hulu ini menjadi hutan, ternyata menjadi pertanian lahan kering. Ini benar-benar luasnya sangat luas sekali, dari 340.000 hektar mungkin 50-an ribu di hulunya itu dalam bentuk lahan kering, ya tidak ada pohon di atasnya, sehingga begitu hujan sedikit ya sudah kita bisa bayangkan. Itu mungkin ya. Pak, tadi kan ada penyelidikan. Iya. Kita ada 3 hal, jadi itu dos, jadi mulai dari sanksi administrasi kita akan kenakan ke pemerintah daerah. Jadi kami tidak akan ragu-ragu memberikan sanksi ke pemerintah daerah bila mana berdasarkan kajian publik dia kebijakannya memperburuk kondisi landscape. Kemudian sanksi persengketaan lingkungan hidup. Kondisi bencana yang demikian itu kan harus ada yang memulihkan. Undang-Undang 32 menganut asas polluter pays. Jadi semua pencemar wajib membayar. Ini pasti kami tempuh. Kemudian yang terakhir, karena ini sudah menimbulkan korban jiwa, maka pendekatan